Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Cukup pelan-pelan ya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, seluruh jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, seluruh apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Bapak-bapak sehat nih? Seger-seger lah ya. Ibu-ibu sehat? Nah ya. Ini ada sedikit gangguan teknis. Anak mengunggih lah ya. Kalau tanpa ini kedengaran enggak ya? Tes. Tes, 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 tes. Sekarang ikonnya gak apa-apa. Perlu diganti Pak Mujono ini, sing apik ya. Oke. Bendara. Saldo dunia akeh Pak Sentot. Nek gak ngene Pak Sentot kan tuh kono sing apik. Sawah. Ya, alhamdulillah. Sawah ya. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah ya atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan Allah ya senantiasa menyehatkan kita semua, sehat hati kita, ya, sehat akal kita, sehat fisik kita, termasuk sehat dompet-dompet kita.
Ini waktu yang terakhir ini keras sekali ya minyak Pak Suwarsi. Saya khawatir ini dompet Bapak Doskan ini mulai tidak sehat. Ya, mudah-mudahan pemerintahan ke depan ya lebih baik sehingga ekonomi membaik. Sektor real bergerak ya, sehingga roda perekonomian kita menjadi sehat dan lancar. Karena saya lihat juga memang banyak ya, semakin banyak tingkat pengangguran, PHK dan angkatan kerja yang tinggi tidak bisa terserap. Kemarin perusahaan saya itu buka lowongan kerja di Jombang ya untuk tenaga yang ya kasar rata, tapi ternyata pelamarnya itu banyak sekali ya, 700 lebih, berarti memang banyak angkatan kerja yang tidak terserap. Mudah-mudahan dompet kita ini sehat semua ya. Oh, dan sekalian, para ulama salafus soleh, karena as-solihuna yatawasawna bisalathatin kalimatin law wazanat bidzahabi la rojahat bi. Jadi para ulama salafus soleh itu biasa sekali ya saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Nah, mereka itu saling menasihati dalam 3 hal. Nah, 3 hal itu jika dibandingkan dengan emas, nah ini lebih berat nasihat yang 3 kalimat itu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk menyampaikan 3 nasihat ulama salafus soleh antara yang satu dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan nasihat ini bisa memberikan pencerahan dan wawasan kepada kita, dan ini nanti juga bisa kita jadikan sarana pedoman atau arah pengembangan diri kita. Nasihat yang pertama, man aslaha sarirotahu aslahallahu ala niyatahu. Jadi barang siapa yang memperbaiki apa-apa yang tersembunyi, maka Allah akan memperbaiki apa-apa yang tampak. Jadi memperbaiki, membersihkan, mensucikan yang tersembunyi, yaitu jiwa kita, hati kita, niat-niat kita. Kalau kita melakukan itu, maka Allah akan memperbaiki apa-apa yang tampak. Ya, tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita, ini akan diperbaiki oleh Allah. Kenapa demikian? Karena yang tampak itu adalah gambaran dari yang tidak tampak. Az-zahir suratul batin. Yang tampak itu adalah gambaran dari yang tidak tampak atau ada di dalam jiwa kita. Sehingga sering saya sampaikan juga dengan sebuah ilustrasi bahwa kalau teko itu isinya air, maka ketika kita tuangkan dalam gelas, yang keluar adalah air. Kalau teko itu isinya kopi, kalau kita tuang ke dalam cangkir, ya keluarnya kopi. Nah, ini kalau ada air di dalam teko, ketika kita tuang dalam gelas kok keluar kopi susu, nah ini luar biasa.
Pak Asin bisa diborong gitu nanti tekonya itu jualan air bisa keluar kopi susu gitu. Ya, ini luar biasa. Jadi seperti itu. Sehingga saudara sekalian menata hati ya, agar tetap sehat, bersih. Nah, ini menjadi sangat penting. Menghiasi hati kita dengan hal yang baik, nah ini jauh lebih penting daripada merawat tubuh kita. Meskipun merawat tubuh itu juga penting. Karena kesehatan itu penting. Jadi seperti yang sering ya kita bahas bahwa di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam hati dan jasad itu ada segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadul kulluh. Jadi di dalam diri kita ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, maka amal-amal kita, perbuatan kita, tutur kata kita itu juga akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah itu tidak baik atau jelek, maka yang tampak ya, dari perbuatan kita, nah itu juga akan jelek. Kata Rasulullah, wahya qalbun, itu adalah hati. Sehingga memang ya menata, membersihkan ya. Terus kemudian merawat hati kita agar tetap sehat, bersih ya. Ini menjadi sangat penting. Sehingga ya seringlah kita itu mendeteksi di dalam diri kita apa penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Kalau melihat tetangga bisa membeli mobil yang baik, saya kok sedih, saya kok tidak suka. Nah, berarti ada apa di dalam diri kita? Saya begitu. Delok wong susah, kok kita tambah senang. Kadang-kadang kita syukur. Nah, ini berarti ada persoalan di dalam hati dan jiwa kita. Nah, ini harus kita segera obati. Nah, sekalian, saya ingin mengingatkan kembali, ketika keluar dari rumah, ya, ketika kita keluar dari rumah, sempatkan 1 menit saja mendoakan tetangga kita, ya, agar diberikan kesehatan, keberkahan, ya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi soleh. Coba kita biasakan. Terus kalau kita ini memiliki teman yang kita benci, yang kita tidak suka, itu juga sering kita doakan. Insya Allah dengan senantiasa mendoakan itu, kebencian itu akan berkurang, akan hilang. Yang muncul adalah kecintaan. Saya tidak suka dengan si A. Kemudian setiap saat didoakan. Mudah-mudahan ya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala musibah dan bala, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh. Terus didoakan. Ini juga melatih untuk melembutkan hati kita, melatih untuk mengikis kemungkinan ya, bibit-bibit kedengkian, bibit-bibit kebencian, bibit-bibit iri hati itu harus kita hilangkan. Ini salah satu cara ya, menyembuhkan atau mengobati penyakit-penyakit yang
mungkin ada di dalam hati dan jiwa kita yang tersembunyi. Terus kalau kita misalnya ya, ada kecenderungan untuk ujub, merasa ya, diri ini lebih baik, merasa diri ini lebih terhormat, merasa diri ini lebih alim. Nah, ini juga harus segera kita kikis. Karena berbahaya sekali ya. Penyakit i'jabul mar'i binafsihi, merasa diri lebih baik, lebih mulia, ini berbahaya. Karena ini akan melahirkan kesombongan atau takabur. Bisa melahirkan al-kibru. Nah, al-kibru atau kesombongan itu adalah batoril haqi wa dinnas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Baik. Menolak kebenaran kenapa? Karena mungkin kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah dari kita secara status sosial. Karena kebenaran itu datang dari istri kita, anak kita. Karena kita merasa suami ini lebih pintar, misalnya. Atau dia datang dari organisasi di luar kita. Nah, ini juga berbahaya. Oh, itu kan dari kelompok ini. Ya, tidak apa-apa dari kelompok manapun, kalau benar ya kita terima. Ya, ini. Kalau merendahkan orang lain itu juga ya mestinya dialah yang harus menghormati saya. Saya kan lebih kaya, atau jabatan saya lebih tinggi, atau status sosial saya kan lebih tinggi, bisa jadi begitu. Nah, ini kesombongan. Nah, ini juga bisa muncul dalam diri kita. Nah, kalau kita ya berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang tersembunyi, hal yang tersembunyi itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Insya Allah, Allah akan memperbaiki apa-apa yang tampak. Karena ya tadi, secara otomatis ketika hati kita bersih, ya, hati kita ini ikhlas dalam berbuat, motivasi kita juga hanya untuk beribadah, mencari ridha Allah, yang muncul ya insya Allah hal yang baik. Terus sekalian, kita ini kan sering bertakbir misalnya gitu ya, sering bertakbir. Nah, ini persoalan bagaimana melakukan internalisasi nilai pada diri kita. Jadi sesungguhnya orang itu belajar ya, ngaji, membaca, terus kemudian juga beribadah. Itu mestinya tidak berhenti pada mendapatkan ilmu atau berhenti beribadah. Tapi yang lebih penting adalah internalisasi nilai. Bagaimana nilai-nilai kebaikan, bagaimana nilai-nilai ilmu yang kita dapat itu kemudian menjadi karakter kita. Nah, ini yang sulit dalam saya. Sehingga ketika di dalam beribadah kita ini kan banyak sekali bertakbir. Setiap pergantian gerakan sholat itu kita ada takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Habis sholat kita berzikir juga Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Waktu Idul Fitri, Idul Adha itu juga zikir-zikir kita itu takbir, artinya membesarkan Allah. Ketika kita membesarkan Allah, berarti selain Allah itu kecil. Termasuk diri kita ini kecil, tidak ada apa-apanya. Karena Allah Maha Besar. Itu bertakbir. Nah, bagaimana kita melakukan internalisasi
nilai takbir itu pada diri kita sehingga kita betul-betul merasa kecil di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lain, sehingga tidak ada alasan bagi kita itu kemudian untuk menyombongkan diri, kemudian mengganti takbir itu dengan takabur, dari membesarkan Allah menjadi membesarkan diri kita sendiri. Nah, seringkali ya, kita ini kadang-kadang, termasuk saya juga, itu kadang-kadang bertakbir mungkin di sajadah, waktu sholat, waktu di masjid, tapi begitu keluar dari masjid, berdiri dari sajadah, menggantikan takbir itu dengan takabur. Ketika di mall, ketika di jalan, ketika di masyarakat, kita tidak membawa nilai-nilai takbir itu, tapi menggantinya dengan nilai takabur. Sudah tahu ada lampu merah, kemudian kendaraan itu juga sudah menunggu, semua kan ingin cepat jalan, tapi yang belakang itu mobil, nah ini kan tidak fair. Nah, apa yang depan itu juga tidak ingin berangkat, dia juga ingin pergi berangkat dengan cepat, tapi kan masih antri ya. Ini bentuk-bentuk dari takabur di masyarakat, ya, di kantor, di mal-mal, bisa jadi. Jadi ketika di dalam beribadah, sholat di masjid, di atas sajadah kita bertakbir membesarkan Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, seharusnya nilai itu harus ya kita internalisasi dalam diri kita, ya kemudian terus kita hunjamkan dalam hati bahwa saya itu kecil, saya itu kecil, saya kecil. Tidak ada apa-apanya. Kalau toh kita punya ilmu itu semua dari Allah. Kalau kita punya harta semua juga dari Allah. Ketika kita bisa beribadah pun itu semua atas pertolongan Allah. Bukan atas usaha kita sendiri. Maka kata Ibnu Athaillah ya, alamatul i'timad alal amali nubsanur roja inda wujudiz zalal. Jadi tanda-tanda bahwa seseorang itu bersandarkan pada usaha atau amal, ketika dia gagal, itu dia mudah putus asa. Memang sudah sekalian ya, orang itu ketika belajar dengan keras dia akan pandai. Kalau bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh, ya logikanya, idealnya, secara hukum kausalitas, dia itu akan kaya. Tapi kan tidak selalu begitu. Ada orang yang sudah bekerja dengan keras, ya, terus kemudian juga mempelajari ilmu marketing, mungkin manajemen keuangan dan lain terus, tapi dia juga tidak sukses juga dalam berusaha. Nah, maka sesungguhnya di dalam diri kita itu harus menyediakan ruang bahwa kesuksesan itu ada satu faktor yang misterius. Ada faktor X-nya. Bahwa kesuksesan kita ini bukan atas usaha kita sendiri. Ada faktor X-nya tadi, ada faktor misteriusnya tadi, sehingga di dalam diri kita ini harus ada, kita siapkan ruang itu. Nah, faktor yang misterius, faktor X itu ya Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, ya, sukses atau tidak, nah ini ada faktor Allah. Sehingga ketika kita berhasil di dalam usaha kita, di dalam melakukan apapun, nah ini kita tidak jumawa, tidak seperti Qarun. Utituhu ala ilmin indi, semua ini diberikan kepadaku karena ilmuku, tidak seperti itu.
Ketika sukses, orang beriman itu tidak jumawa, ya, tidak merasa bahwa itu atas hasil usahanya sendiri. Tapi kalau dia gagal, dia itu juga tidak putus asa. Karena apa? Karena semua itu atas kehendak Allah. Hanya menjadikan gagal kita ini jika Allah ada faktornya. Sehingga tawakal itu sangat dibutuhkan. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah ini sangat. Nah ini teman-teman sekalian, kita harus senantiasa berlatih ya, untuk menghiasi, merawat apa-apa yang tidak tampak itu. Yang niat-niat kita di dalam ibadah, di dalam amal-amal sosial lain kita perbaiki. Ya. Hati kita juga harus kita lembutkan, ya, sehingga hati yang lembut itu akan lahir tutur kata yang lembut, ya, sikap yang lembut, perbuatan yang lembut, ya, yang sensitif. Ya. Ketika kita ngomong, kita mesti menakar, ya, menimbang apakah ini bisa menyakiti orang lain dan seterusnya. Ini kita latih. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man aslaha, ya, bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Nah, nasihat yang kedua, barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia yang lain. Nah, ini juga penting. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Ya Allah, banyak sekali ya kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, ya, yang harus kita kerjakan dengan untuk Allah. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk kebaikan diri kita sendiri. Sekalian ada satu contoh ya, contoh saja yang sederhana. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin fa futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyaha sya'a yadkhulu min ayyiha sya'a. Nah, ini salah satu contoh. Jadi barang siapa yang memperbaiki wudhu, kemudian setelah wudhu itu dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin, fa futihat, maka dibukakan baginya 8 pintu surga yang kemudian dia dipersilahkan untuk masuk ke dalamnya dari pintu mana. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana saja. Sebab itu penting bagi kita untuk memahami tata cara beribadah, ilmu beribadah, wudhu, ya, mungkin membasuh mukanya ini harus sempurna, semua harus kena air, ya. Kemudian tangan, ya, kaki, ya. Kalau perlu kaki itu di sela-sela jari itu juga dipastikan kena air. Nah, ini kan menyempurnakan. Ada orang ini kan wudhu ini sekedar wudhu, nah, kan susah. Padahal kalau kita baca hadis yang riwayat Tirmidzi ini, wudhu saja kalau kita menyempurnakan dan setelah wudhu itu berdoa, kita ini dipersilahkan oleh Allah masuk ke pintu surga dari pintu mana?
Tartato pengen masuk pintu surga yang mana? Gitu kan. Saya pengen masuk pintu surga Firdaus yang tertinggi. Wudhu aja disempurnakan. Ya tadi kemarin wudhu ya sholat ya, kalau wudhu tak sholat ya repot ya. Ya. Ya, seperti itu kan. Ini nanti wudhu, terus dilanjutkan sholat. Luar biasa. Jadi ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya, baik di dalam sholat ya, termasuk tadi sholat yang diawali dengan wudhu ya, dan menyempurnakan wudhunya, ya. Kemudian mengikutinya dengan banyak berzikir ya, terus ya amal-amal wajib dan sunnah yang lainnya. Nah, insya Allah Allah itu akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ini misalnya ya punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain, nah ini kita juga sebenarnya perlu introspeksi. Jangan-jangan hubungan saya dengan Allah itu kurang baik. Mohon maaf, ini jenengan boleh percaya dan boleh tidak. Saya juga sebenarnya ya dibilang percaya ya percaya, dibilang tidak ya tidak, karena memang saya ini kan membaca di dalam buku kitab. Ada ulama ya, ulama itu yang soleh, dia ini berusaha untuk berjalan menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah. Terus dia kholwat, uzlah, mendekat kepada Allah. Dia hanya keluar ketika sholat Jumat, sholat wajib, tapi habis itu dia berpikir terus. Nah, karena dia orang alim, orang-orang sekitarnya itu minta agar dia itu mengajar. Tolong kami diajari. Nah, ternyata ketika dia keluar, ini dia, burung melihat dia itu ternyata burung itu berterbangan gitu ya. Nah, ini biasanya memang kisah-kisah di dunia tasawuf gitu. Akhirnya dia uzlah lagi, keluar lagi. Ketika dia keluar, burung-burung itu sudah melihat dia tidak lari, dia baru berani mengejar. Nah, tentu cerita-cerita atau anekdot seperti ini tidak bisa kita cerna yang mentah-mentah, ya. Tapi perlu kita renungkan, ya. Perlu kita renungkan maknanya, pengertiannya dan sebagainya. Artinya apa? Artinya semua yang kita lakukan dalam rangka menuju kepada Allah, termasuk ibadah-ibadah itu, ini harus bermuara pada akhlakul karimah. Harus bermuara pada kesalehan sosial. Sehingga kalau kita misalnya ya membaca tentang ayat terkait sholat, kan sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini juga internalisasi nilai, apakah ketika kita sudah sholat rutin dan lain-lain ini kita sudah dihindarkan oleh Allah dari itu. Puasa juga muaranya semacam itu. Haji juga begitu. Haji yang mabrur itu ya, kata Rasulullah, ketika habis haji itu perkataannya semakin baik, wa it'amu ta'am, dan sering memberikan makan. Jadi ada korelasinya dengan kesalahan sosial. Maka kalau kita ingin agar hubungan kita dengan manusia itu baik, maka kita harus senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ada sedikit
hadis ya sekalian, bukan sedikit, maksudnya ada satu hadis ya, sedikit kan lebih dari satu, ini satu hadis. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wa in ista'adzani la'u'idhannahu, dan seterusnya. Jadi barang siapa yang memusuhi wali-waliku maka akan aku umumkan perang terhadapnya. Faqad adzantu bil harbi. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku ya, dengan sesuatu yang aku wajibkan, dengan amal-amal yang wajib, dan mereka itu, hamba itu tetap mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga saya mencintainya, maka kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya melihat, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya memegang, dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ini hadis qudsi ya sekalian, riwayat Bukhari. Jadi kalau seorang hamba ya ini berusaha terus mendekat kepada Allah dengan yang wajib-wajib, kemudian tetap mendekat kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, sampai kemudian Allah mencintainya, Allah itu akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan ketika dia meminta pertolongan akan ditolong oleh Allah. Ini luar biasa. Ketika Allah ini menjadi penglihatannya, pendengaran, artinya adalah penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita ini akan dibimbing oleh Allah. Mata kita dibimbing oleh Allah untuk melihat yang baik-baik. Telinga kita dibimbing oleh Allah untuk mendengar yang baik-baik. Tangan kita juga dibimbing oleh Allah. Kaki kita yang juga dibimbing oleh Allah untuk melangkah yang ke tempat yang baik-baik. Ini luar biasa. Karena ya sangat berat ya bagi kita ini untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu tanpa pertolongan dan bimbingan dari Allah. Soalnya nafsu kuat, nafsunya besar. Hawa nafsu itu tantangan dan hambatan yang paling besar dalam diri manusia, karena hawa nafsu itu ada dalam diri manusia. Sampai tangi bengi-bengi digandoli karo selimut. Nah, itu kan hawa nafsunya. Tapi kalau kita mampu menyapih, menundukkan hawa nafsu itu dan kita berdiri, itu ada kebahagiaan. Karena bisa mengalahkan hawa nafsu. Di hambatannya yang terbesar itu di situ. Hawa nafsu harus ditundukkan, harus dikendalikan, harus disapih. Ada satu kisah ilustrasi. Nah, ini tentu kita juga tidak bisa mencerna mentah-mentah ya, tetapi minimal menjadi satu pelajaran atau renungan. Anekdot, jadi ada orang yang sangat kehausan. Dia itu ada di atas tembok atau benteng kerajaan. Dia di atas benteng, dia kehausan,
Di bawah ini dia melihat ada air yang mengalir, airnya jernih sekali. Tapi ketika dia ingin mengambil air untuk minum, ini kan terhambat, terhalang oleh tembok tadi yang dia di atas. Akhirnya dia menjatuhkan satu persatu batu bata tembok itu. Nah, ketika dia jatuh, ini jatuh ke air. Pelung, terus ada suara percikan air. Nah, ternyata ketika dia menjatuhkan satu persatu batu bata tembok ini, dia itu menikmati suara itu. Dia senang, akhirnya terus bersemangat. Dia menjatuhkan batu bata tembok. Nah, kemudian air ini bertanya, wahai manusia, kenapa kamu menjatuhkan batu-batu bata ini? Iya, saya merasa menikmati. Pertama, ketika batu bata itu jatuh ke air, ini menimbulkan suara yang indah. Saya senang. Kedua, saya punya harapan untuk segera sampai pada air dan bisa meminum air. Nah, batu bata itu adalah batu bata hawa nafsu kita. Ketika seseorang itu ingin berjalan menuju Allah, ya, ingin mendekat kepada Allah, tentu hambatannya itu banyak, khususnya hawa nafsu itu. Ya tadi, ingin berjalan menuju ke masjid, ingin membaca Al-Quran, ya, ingin qiyamul lail, ya, ingin sholat duha, itu kan harus mengalahkan hawa nafsu. Tapi ketika batu bata hawa nafsu itu kita jatuhkan satu persatu, kita kalahkan, dan kita bisa melakukan ketaatan, ini ada kenikmatan. Alhamdulillah saya bisa mengalahkan hawa nafsu sehingga saya bisa qiyamul lail, saya merasa nikmat. Nah, ini terus harus kita jatuhkan, kita kendalikan, kita kalahkan batu bata hawa nafsu itu, supaya apa? Di dalam proses untuk mengalahkan dan melakukan ketaatan itu kita merasakan kenikmatan. Kedua, kita ini akan semakin dekat kepada Allah. Sehingga ada ungkapan idratu ladzatil ibadah. Orang itu kemudian merasakan nikmatnya ibadah. Karena ya waktu ibadah dengan ikhlas itu memang ada kenikmatan, dan berikutnya itu dia akan semakin dekat kepada Allah. Nah, ini hawa nafsu. Nah, yang terakhir pesannya sekalian, barang siapa yang memperhatikan kehidupan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan kehidupan dunia. Sehingga memperhatikan, ya, bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat itu harus menjadi prioritas utama. Insya Allah dengan demikian Allah akan mencukupi kehidupan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 3 nasihat, ya, ulama salafus saleh ini, ya, bisa bermanfaat, ya, bagi kita, khususnya bagi saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.